POV Ngajar Online. Mencoba untuk membuat sebuah konten-konten itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Mungkin pada saat behind the scene-nya teman-teman banyak salah, lalu ternyata ngomongnya gini, tiba-tiba keluarnya seperti ini, tiba-tiba tengah-tengah itu bisa di behind the scene kan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi konten plan yang kita buat itu kan dari Senin edukasi, Rabu video destinasinya, Jumat promonya, Minggunya testimoni. Tidak harus apa yang kita tampilkan itu langsung sempurna, enggak. Mungkin take-nya berapa kali, kita lihat video-videonya, oh ternyata ini video ini bisa kita gunakan, ini kayaknya enggak, ini kayak bisa jadi behind the scene dan yang lainnya itu bisa. Ya. Setelah kita berbicara di content plan, rencana konten yang kalian buat, setidaknya teman-teman bisa buat kalender konten maksimal di 2 bulan pertama, mungkin mulai hari ini ataupun mungkin mulai besok itu. Kita juga harus melakukan yang namanya budget plan. Budget plan ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari ads yang ada baik di Instagram ataupun di Facebook, ataupun kita menggunakan influencer, ataupun kita juga bisa menggunakan produksi konten. Kita mungkin menggunakan beberapa alat yang kita sewa untuk menghasilkan konten yang lebih baik, pengambilan gambar juga yang lebih oke. Nah ini sebenarnya kita budgetkan. Ya kalian paling gampang kita pakai budget misalkan 1.500.000 gitu ya. Entah itu ads 500, influencer atau KOL-nya itu 500, atau produksi konten itu di 500 gitu. Ini contoh saja. Namun nanti pendapatan yang kita dapat itu nggak boleh di bawah itu, kalau bisa di atas itu. Kenapa? Karena kita juga produksi konten itu juga memiliki peran yang paling penting dalam sebuah marketing. Jadi kalau kita punya view misalkan 1.000 gitu ya, jadi 3-5% itu sudah bisa melakukan interaction, engagementnya ada di sana. Gitu. Terus setelah kita punya konten, kita punya budget plan, ingat semua konten baik itu bagus, viral, ataupun mungkin ada engagementnya, ada reach-nya gitu ya, kita harus melakukan evaluasi. Yang diukur apa? Engagementnya, ada like, komen, atau share, sekarang ada save-nya juga. Itu bisa kita lihat berapa orang sih yang menyukai konten ini gitu. Kita belum berbicara jualannya, kita berbicara dalam artian itu adalah impressionnya, engagementnya. Lalu namanya reach and impression. Jadi gimana orang tuh tertarik melihat IG kita atau mungkin konten-konten kita. Lalu yang terakhir yang paling penting itulah di bookingnya atau conversionnya. Jangan sampai kita punya puluhan ribu view tapi nggak ada booking, nggak ada konversi dari sana. Kita harus masuk di konversi itu. Ya, begitu teman-teman. Jadi